Halo guys, jumpa lagi dengan saya Erwin di channel saya seperti tadi. Kali ini saya akan membuat video untuk merakit sebuah komputer yang harganya kurang lebih 30-an sampai 40 juta ya guys ya. Nah, jadi dengan budget kita 30 sampai 40 juta, kira-kira kita dapat spek atau spesifikasi yang gimana sih? Nah, nanti ini di video ini saya akan kasih kamu lihat semua produk-produk yang telah saya beli untuk merakit komputer gaming saya. Itu yang katanya sih ya, setelah saya hitung-hitung itu hampir 40 juta. Nah, kalian mau tahu nggak apa-apa saja sih hardware yang kita butuhkan untuk merakit komputer yang hampir 40 juta ini? Nah, kalian bisa simak langsung video ini terus ya guys ya, jangan di skip ya. Nah, yang paling penting kalian tak harus bantu channel saya supaya semakin berkembang ya. Jangan lupa di like, kemudian komen, kemudian subscribe pastinya, oke? Nah, jadi kamu bisa lihat sendiri, ini meja gaming saya guys ya, ini yang sudah saya rakit sendiri. Nah, ini tempat saya bekerja. Nah, jadi untuk komputer yang baru akan saya rakit ini apa saja produknya sih? Nah, kalau kamu bisa lihat sendiri, ini yang pertama ya. Ini adalah namanya SSD. Kita pakai namanya XPG Spectrix S40 ya. Ini RGB, kita pakai RGB ini ya. Adata mereknya. Oke guys, untuk SSD-nya kita pakai yang kapasitasnya 512 ya guys ya. Nah, jadi untuk kapasitas sendiri ini udah cukup oke lah ya, dengan speednya yang mantap ya, dengan NVMe. Nah, ini kita dari SSD, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, produk yang kita pakai itu, ini untuk tempat storage-nya kita pakai Western Digital. Nah, kita pakai Western Digital. Nah, kita pakai 2 TB ori ya, WD Blue. Jadi ini juga sama, ini tempat penyimpanan yang saya anggap sangat baik ya. Kita pakai yang 2 tera, jadi bisa menyimpan game mungkin banyak ya guys ya, data. Jadi sedangkan SSD-nya kita untuk membuat sistem aja. Oke, jadi kita punya 2 storage, 1 SSD, 1 HDD. Ini 2 produk. Oke, produk yang ketiga kita pakai namanya ini dia. Kita pakai 3 ini. Namanya RAM. RAM-nya kita pakai DDR4 Trident Jet RGB ya. Nah, dengan kecepatannya 3600 punya ya. Oke, 8 GB kali 2, jadi total kita pakai 16 GB. Ini RGB juga, jadi semua kita pakai RGB ini. Ya, kalau untuk harga nanti akan saya buat di di detailnya guys ya, kamu bisa cek di sana. Jadi saya ulangi, nanti SPG ini 1, sekian ya, 16. Jadi ini juga berkisaran 1,6 juga. Ini sekitar hampir 1 juta. Jadi untuk harga sih nanti saya akan kasih kamu lihat. Itu langsung di detail kau baca dan kamu lihat aja kira-kira detailnya berapa aja ya. Nah, sedangkan yang untuk VGA nya sendiri ya, tadi sudah disk sama RAM. Ini kita Jotax, kita pakai, sebenarnya saya mau pakainya X-Trix ya, Asus, semua Asus. Jadi ini kebetulan stok untuk VGA sendiri ya, ini sudah habis ya, agak susah didapatkan. Jadi kita pakai 2070 Super tetap ya. Kalau kamu punya uang lebih kamu bisa pakai 2080 ya. Jadi 2070 Super ini kita ambil dari produknya si Jotax ya. Ya, jadi yang awal kita mau Asus mungkin nggak ada stok, kita pakai Jotax. Jadi untuk harga sendiri memang berbeda jauh ya pastinya ya. Jadi kita sebenarnya maunya pakai Asus Strix. Itu harganya berkisar hampir 12 jutaan. Sedangkan ini yang kita pakai ini hanya hampir 9 jutaan ya, Jotax. Jadi kita pakai GeForce RTX 2070 Super ya. Kita pakai ini VGA-nya. Jadi udah cukup kencang lah ya gamenya ya. Ini udah oke. Kita langsung lanjut ke produk berikutnya. Nah, di produk kita berikutnya itu kita pakai otaknya ini guys. Otaknya kita pakai namanya Intel Core i7 generasi 10 guys ya. Yang pastinya harganya 5 juta, hampir 5 juta nih guys. Ya, total kita udah pakai tadi ini 5 juta. Ini hampir 9 juta, udah 14 juta. Ini tadi 1, sekian berarti udah 3 jutaan, 17, udah 20 juta. Hanya ini ada 20 juta ya guys ya. Nah, jadi kita lanjut untuk produk yang ke berapa? Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 produk. Kita untuk produk yang ke-6, kita tuh pakai namanya ini. Untuk motherboard sendiri, kita pakai namanya ROG Strix. Nah, ini saya bilang kan ROG Strix B40F Gaming. Nah, ini harganya
Cukup mahal ya guys ya, ini 3 juta lebih, hampir 3,5 juta guys ya untuk motherboard. Jadi motherboardnya sendiri dia udah punya G-Steel punya guys ya. Jadi nanti di sininya udah bagus banget, dia juga kita pakai Aura Sync, jadi dia khusus untuk gaming dan dia udah RGB juga ya. Di sini ya untuk sirkulasinya bagus ini ya, ini mantap banget, saya rekomendasi banget ya, B460F Gaming ya. Oke, next kita ke produk berikutnya ya. Jadi udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6. Yang ketujuh kita pakai ini, Master Liquid Cooler. Jadi pendingin kita. Kita nggak hanya fan, kita pakai liquid ya. Jadi kita pakai liquid Master Liquid Cooler ML360 RGB. Nah, ini RGB juga guys. Ini harganya 1,7. Nah, ada berapa guys? Coba nanti kamu total sendiri ya. Di detail aja lah ya. Kita pakai Master Liquid ML30R RGB ya. Keren ya. Ini liquid pendinginnya, pakai cooler liquid. Nah, saya sampingkan dulu. Nah, untuk berikutnya kita pakai ini. Aduh, ini saya belum buka. Jadi barang-barang ini saya dapatkan, ada yang langsung ke toko, juga ada yang langsung saya beli online. Kayak gini ya nih. Ini apa ini? Ini PSU nih guys ya. Nah, bentar. Nah, ini PSU yang kita gunakan guys ya. Jadi ada produk yang kita belinya online, ada yang beli kita di Medan langsung ke toko. Jadi tergantung dari budget yang kalian punya. Jadi kalau bagi yang beli barang susah, kamu bisa beli online juga guys. Oh, ini saya boleh ingat, ini adalah PLU, power supply. Jadi power supply yang kita gunakan ini juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya. Kita pakai power supply-nya, harganya ya. Ini tipenya Corsair ya. Jadi Corsair ini sangat bagus. Harganya 2 jutaan, 2.100.000 guys ya, Corsair. Kita belinya di toko online ya, Enter Komputer ya guys ya. Nah, namanya Corsair. Tipenya adalah RM850. Ini saya buka. Nah, ini saya beli online guys ya. Nah, jadi PSU-nya sendiri aja harganya 2 jutaan guys. Nah, kita pakai RM series RM850. Ini untuk PSU, beratnya berat banget nih. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produk. Kita masuk produk ke-9. Kita pakai, yaitu untuk menahan daya komputer kita pakai namanya ProLink ya, 700 VA ya. Jadi ini kita pakai ProLink UPS nih ya. Harganya 700. Nah, untuk produk yang ke-9, ke-10, 9 ya berarti. Kita pakai yang casingnya. Casingnya kita pakai Master Box Lights ya, Master Box Lights kita pakai ini, Master Box Light 5 RGB. Ini semua RGB nih guys. Nah, harganya 1, sekian juga ini. Untuk produk yang terakhir kita punya yang namanya the best nih ya guys ya. Asus TUF Gaming monitornya guys. Asus TUF Gaming dengan seri VG27A guys. Ya, the best ini. Harganya hampir 7 juta guys. Hampir 7 juta. Jadi monitornya aja hampir 7 juta. Oke, jadi gimana menurut kalian semua guys? Kira-kira gimana produknya? Berkelas enggak? Ya, ini sih kalau total hampir 40 juta sih. Ya, terus ada 2 produk lagi yang belum saya kasih. Dia udah ya, meja juga, meja gaming, nanti saya kasih lihat di video saya meja gaming yang gimana. Dan satu lagi dia kursi gaming yang kayak gini yang saya duduk. Dari total semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 produk. Berarti ada 13 produk semua guys. Dan totalnya hampir 40 juta. Nanti untuk harga pastinya kamu bisa lihat di deskripsi daripada video ini guys. Jadi bagi kalian yang mau rakit komputer itu, kamu bisa hubungi saya. Atau kamu bisa baca-baca dulu. Atau bisa lihat video orang, kamu pantau terus. Lihat kira-kira speknya itu pas nggak dengan Anda. Jadi untuk merakit komputer itu gampang-gampang susah sih ya. Yang paling penting yang pertama adalah kamu kebutuhannya untuk apa? Yang pertama. Oh, saya mau hanya untuk misalnya buat office atau kantor. Saya buatnya gaming ya, gitu yang paling penting. Tujuan kita mau apa kebutuhannya? Yang pertama. Yang kedua, sesuaikan dengan kantong Anda budgetnya. Ya, kalau saya mau gaming yang berapa jutaan ya. Gaming itu bisa minimal 10 juta. Bisa juga 20 juta, bisa 30, 40. Kayak gini hampir 40 juta. Bisa juga ratusan juta. Nah, itu dia. Paling tips yang harus kalian perhatikan adalah kebutuhan yang kamu rakit komputer itu apa sih? Yang kedua, kemudian itu tadi saya bilang sesuai dengan kantong dan budget Anda. Itu yang paling penting guys ya. Jadi yang perlu kamu ingat, pesan dari saya hanya 2 itu sih.
Oke, jadi nanti untuk proses rakit dan pemasangannya ini nanti akan saya videokan juga pastinya, kasih kamu lihat bagaimana pemasangan satu persatu, mulai dari casing, motherboard, kemudian kita pasang prosesor, kita pasang liquidnya, coolernya, semua sampai nanti hidup. Oke, jadi kalian tetap harus lihat video ini sampai habis dan jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.